Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justitia dari Informatika A1 semester 3. NIM 2302020001. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimasi kinerja komputer pada sistem IoT. Studi kasus 1. Optimasi kinerja komputer pada sistem IoT. Sebuah perusahaan ingin mengembangkan sistem IoT untuk memantau kualitas udara di kota besar. Sistem ini akan menggunakan sensor yang mengirimkan data real-time ke pusat pengelolaan data. Tantangan utama mereka adalah 1. Pemrosesan data dalam jumlah besar secara real-time. 2. Konsumsi daya rendah karena sistem akan ditempatkan di lokasi terpencil. 3. Keterbatasan memori dan prosesor pada perangkat IoT. Selanjutnya, pertanyaannya. 1. Jelaskan arsitektur prosesor yang ideal untuk perangkat IoT ini. Apakah lebih baik menggunakan arsitektur Feynman atau Harvard? Berikan alasannya. 2. Bagaimana Anda akan mengoptimalkan konsumsi daya perangkat ini pada tingkat arsitektur perangkat keras? 3. Peran yang dimainkan cache memori dalam meningkatkan performa sistem IoT ini. 4. Rancang metode kompresi data yang efisien untuk mengurangi kebutuhan memori dan bandwidth pada sistem ini. Selanjutnya, 1. Arsitektur prosesor yang ideal untuk perangkat IoT pilihan arsitektur Harvard. Arsitektur yang ideal untuk perangkat IoT dalam kasus ini adalah arsitektur Harvard. Alasannya adalah pilihan ideal karena instruksi dan data disimpan di memori terpisah, memungkinkan prosesor membaca keduanya secara bersamaan. Hal ini mempercepat memproseskan data real-time dibandingkan arsitektur Feynman yang memiliki jalur tunggal untuk instruksi dan data. 1. Memprosesan lebih cepat. 2. Efisien energi. 3. Cocok untuk sistem tertanam. Pemrosesan lebih cepat. Dalam arsitektur Harvard, instruksi dan data disimpan di memori yang terpisah hingga prosesor dapat membaca data instruksi secara paralel. Hal ini penting untuk memproses data real-time dari sensor IoT. Sedangkan efisiensi energi adalah operasi baca tulis lebih cepat dan efisien. Konsumsi daya lebih rendah dibandingkan arsitektur Feynman yang menggunakan satu jalur data untuk instruksi dan data. Cocok untuk sistem tertanam. Banyak sistem tertanam berbasis IoT menggunakan arsitektur Harvard karena desainnya yang sederhana dan efisien.
tinggi. Selanjutnya, 2. Optimasi konsumsi daya pada tingkat arsitektur perangkat keras. Berikut adalah beberapa strategi untuk mengoptimalkan konsumsi daya. Konsumsi daya untuk mengurangi kebutuhan memori, dan kita menggunakan metode kompresi suhu sensor adalah 22,23,23 setelah dikompresi menjadi 2 kali 3 kali 2. Ukuran data menjadi lebih kecil sehingga lebih efisien untuk dikirim ke server. Dynamic voltage and frequency scaling mengatur tegangan dan frekuensi prosesor secara dinamis berdasarkan beban kerja. Ketika beban kerja rendah, frekuensi prosesor diturunkan untuk menghemat daya. Selanjutnya, mikrokontroler berdaya sangat rendah. Seperti ARM Cortex M atau RISC V yang dirancang khusus untuk aplikasi IoT. 3. Sleep mode dan power gating. Manfaatkan mode tidur atau sleep mode untuk mematikan bagian prosesor yang tidak aktif dan mengaktifkan hanya saat dibutuhkan. 4. Perangkat keras. Digunakan akselerator perangkat keras seperti modul kasus untuk memprosesan sinyal atau enkripsi. Modul ini lebih hemat daya dibandingkan jika memproseskan dilakukan sepenuhnya di CPU. Selanjutnya, 3. Peran cache memori dalam meningkatkan performa sistem IoT. Fungsi cache memori mempercepat akses data dengan menyimpan informasi yang sering digunakan dalam sistem IoT, dan sensor disimpan di cache sehingga perangkat tidak perlu sering mengakses memori utama yang lebih lambat dan boros data. Fungsi cache memori mengurangi latensi akses data. Menyimpan data atau instruksi yang sering diakses ini mengurangi kebutuhan akses ke memori utama atau RAM yang lebih lambat dan konsumsi daya lebih besar. 2. Efisiensi bandwidth. Dengan cache, transfer data ke memori utama menjadi lebih jarang sehingga bandwidth komunikasi memori tidak cepat habis. 3. Cocok untuk sistem real time. Karena data yang sering digunakan tersimpan di cache, waktu respon untuk pemrosesan real time menjadi lebih cepat, yang penting untuk sistem IoT. 4. Kelebihan khusus dalam IoT. Pada perangkat IoT sering dirancang kecil tetapi cepat, cukup untuk menyimpan instruksi dari algoritma pengelolaan sensor atau data penting. 4. Rancangan metode kompresi data untuk IoT. Metode kompresi data yang efisien harus mempertimbangkan
keterbatasan daya, memori, dan perangkat IoT. Berikut adalah rancangan metode yang cocok untuk mengurangi kebutuhan memori, dan kita menggunakan metode kompresi seperti RunLake. 1. Kompresi restring. 2. Kompresi restring jika memungkinkan. 3. Edge compression. 4. Protokol khusus IoT. Dengan arsitektur Harvard, optimasi daya, penggunaan SAS dan kompresi data, sistem IoT ini dapat memproses data real-time secara efisien dan hemat energi, meskipun menggunakan perangkat keras terbatas. Solusi menjawab kebutuhan perusahaan untuk memantau kualitas udara. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.